Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Morning. Okay, before we start our lesson today, let's pray first. Who is the leader of this class? Siapa ketuanya di kelas ini? I miss. Oh, okay. Rahma, please lead to pray. Stand up, please. Pray. Begin. Finish. Sit down, please. Okay, thank you. Okay, so how's life treating you, my lovely students? I'm good, Mom. And you? I'm fine, thank you. So, who is absent today? Let me check your attendance. Konita Alfatunisa, Present. Rahma Putri Sania, Present. Salwa Salsabila Husna. Present. Oke, so tidak ada yang absen hari ini ya? Okay, you can prepare your book and your pencil or pen. Okay, so what will we learn today? Apakah kalian masih ingat minggu kemarin Miss bilang kita minggu ini mau belajar apa? Apakah ada yang masih ingat? No. Nothing. No. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang simple present tense. Okay, so simple present tense is a sentence pattern that is used to tell present activities in the simple form. Jadi, simple present tense ini adalah pola kalimat yang digunakan untuk menceritakan peristiwa yang terjadi pada masa saat ini dalam bentuk yang sederhana. Lalu, apa fungsi dari simple present tense ini? Yang pertama yaitu habitual. Yang kedua, fact. Dan yang ketiga adalah schedule. Habitual yaitu untuk menyatakan aktivitas yang berulang-ulang atau habit. Yang kedua yaitu fact, yaitu untuk menyatakan fakta. Yang ketiga adalah schedule untuk menyatakan jadwal. Untuk yang habitual, contohnya I wake up at 5 o'clock every morning. Habitual contohnya I wake up at 5 o'clock every morning. Jadi saya bangun tidur jam 5 setiap pagi. Itu adalah sebuah kebiasaan. Dia bangun jam 5 pagi setiap harinya, setiap paginya. Yang kemudian fakta. Contohnya cows have 4 legs. Sapi memiliki 4 kaki. Ini fakta apa bukan anak-anak? Fakta. Ya, jadi faktanya sapi-sapi memiliki 4 kaki. Kemudian yang schedule. Train arrives at 10 AM. Jadi schedule ini untuk jadwal, seperti jadwal keberangkatan kereta, jadwal keberangkatan pesawat,
jadwal keberangkatan bis. Jadi sesuatu yang telah dijadwalkan. Contohnya, train arrives at 10 a.m. Kereta api tiba pada pukul 10 pagi. Do you understand? Yes. So the function of simple present tense Are habitual, fact, schedule. Good job. Oke, kemudian Ibu akan menuliskan rumusnya. Jadi yang pertama yaitu rumus verbal. Verbal itu rumus yang di dalamnya terdapat kata kerja. Kata kerja seperti apa? Seperti wake up, bangun tidur, kemudian menyapu, sweep, then read, write, sing, dance, and etc. Yang pertama ada rumus positif. Subject plus verb 1 S or ES. Yang penggunaan S atau ES ini nanti Miss akan jelaskan di materi selanjutnya. Kemudian di negatifnya ada S plus do not or does not plus verb 1. Dan untuk interrogative, do or does plus subject plus verb 1. Selanjutnya yaitu the example of verbal pattern. Jadi yang positif ini, you buy a new book. Negatif, you do not buy a new book. Yang interrogatif, do you buy a new book? Kemudian contoh yang selanjutnya dengan arti yang sama, she buys a new book. She does not buy a new book. Interrogatif, does she buy a new book? Jadi contoh yang pertama ini sama yang kedua ini memiliki arti yang sama. Apa artinya? Membeli sebuah buku baru. Kalau yang atas, kamu membeli sebuah buku baru. Kalau yang bawah, dia perempuan membeli sebuah buku yang baru. Jadi keduanya memiliki makna yang sama. Lalu kenapa yang satu ini buys, yang di atas buy? Ada yang tahu? Anyone knows? No. Jadi yang pertama ini dikarenakan perbedaan subjek. Subjek itu yang mana? Ini. Yang atas subjeknya apa? You. Yang bawah? She. Oke. Jadi yang tanpa S seperti ini S, ini nggak ada ya. Nah, yang ada ini untuk subjek I, you, they, we. Dan yang bawah untuk subjek she, he, it. Yang tanpa S untuk subjek apa anak-anak? I, you, they, we. Dan untuk yang dengan S atau IS memakai subjek He, it. Oke. Jadi udah tahu ya perbedaan keduanya. Kenapa ini pakai S? Ini kenapa nggak pakai S? Yes. Oke, good. Sekarang silahkan dicatat dulu. Oke, yang selanjutnya yaitu nominal. Oke. Jadi yang selanjutnya yaitu nominal. Nominal ini apabila di dalamnya tidak ada kata kerja yang seperti Miss bilang tadi, seperti menulis, membaca, sing, dance, and etc. Tapi di dalamnya terdapat
complement, that is adjective seperti beautiful, handsome, good, nice, diligent, lazy. Kemudian juga ada seperti slowly and etc. Yang rumus positifnya ada subject plus to be. To be ini di dalamnya ada is, am, are plus complement. Kemudian negatif ada subject plus to be, is, am, are plus not plus complement. Then interrogative to be, is, am, are plus subject plus complement. Do you understand? Yes. Okay. You may write it on your book. Yang selanjutnya yaitu contoh dari patterns yang nominal. Jadi Miss memberi 3 contoh ya di sini. Yang pertama, I am a student. Kemudian negatifnya I am not a student. Yang interrogatif, am I a student? Nah, yang pertama ini artinya saya adalah seorang murid. Ya. Yang kedua, Ahmad is tall. Ahmad is not tall. Is Ahmad tall? Yang kedua ini artinya apa? Ada yang tahu? No. Yang kedua ini artinya Ahmad tinggi. Yang negatif, Ahmad tidak tinggi. Yang interrogatif, apakah Ahmad tinggi? Kemudian yang selanjutnya, mereka, they are in the class. They are not in the class. Are they in the class? Mereka berada di dalam kelas. Apakah mereka tidak berada di dalam kelas? Apakah mereka berada di dalam kelas? Jadi, apa yang membedakan di antara 3 ini? Yaitu to be-nya. To be-nya tadi ada 3. Apa aja? Is, are. Ya, good. Jadi yang pertama ini menggunakan to be am, yang kedua menggunakan to be is, dan yang ketiga menggunakan to be are. Is, am, are. Apa saja yang menggunakan to be am? Subjek apa saja? I. Iya, I. Pintar sekali. Kemudian apa saja yang menggunakan to be is? Ada yang tahu? She, he, dan it. Lalu apa saja yang menggunakan to be are? Ada yang tahu? Iya. They. Ya, they. Kemudian? We. Ya. You. Ya. Good job. Ya. Jadi tahu kan apa perbedaannya penggunaan subjek am, is, dan are? Itu tergantung pada to be, am, is, dan are itu tergantung pada subjeknya. Yang am, to be-nya subjeknya I. Yang is subjeknya She, he, it. kemudian yang are subjeknya They, we, you. Good job, great. Okay, that's all of our material today. So, do you have any question? Apakah ada pertanyaan? Not yet, Miss. Okay, kalau tidak ada pertanyaan, then let's practice it. Okay? I have some pictures, so you have to take one, then you can make the sentences.
Okay, first, Salwa, Konita, Rahma. Okay, good. Salwa dapat gambar apa? What's that? Bangun tidur. Ya, bangun tidur. Kira-kira bahasa Inggrisnya apa? Wake up. Wake up. Good. Sekarang kamu bikin kalimat dengan kata wake up. Wake up pakainya nominal apa verbal? Verbal. Ya, great. Verbal. Sekarang dipikirkan dulu ya kata-katanya. Yes, miss. Yes, miss. Oke. Mbak Panita dapat yang Book. buku. Ya. Ini bahasa Inggrisnya apa? Tahu nggak? Book. Iya, buku. Bukunya warnanya Biru. jadi bahasa Inggrisnya Blue. blue book. Oh, salah. Blue book. Ah, great. Oke, sekarang Mbak Rahma dapatnya? Murid yang pintar. Iya, murid yang pintar. Bahasa Inggrisnya murid yang pintar apa? Tahu nggak? Smart student. Ya. Oke, jadi kalian memikirkan kalimat itu tadi ya. Kalau Mbak Konita tadi kalimatnya verbal atau nominal? Nominal. Iya, nominal. Kalau Mbak Rahma berarti? Nominal. Iya, berarti Mbak Salwa yang verbal, Mbak Konita nominal, dan Mbak Rahma yang Nominal. nominal. Oke. Miss kasih waktu 5 menit dulu untuk memikirkan kalimatnya apa. Okay, have you finished? Yes. Okay. So who wanna try it first? Raise your hand. Okay, Miss. Rahma. You can read it. The positive sentence. He is a smart student. Yang negatif, He is not a smart student. interrogative. Is he a smart student? Yes, it is absolutely correct. Give applause to Mbak Rahma. Okay, next. Who wanna try? Mbak Konita. So, Mbak Konita, can you read your sentences? First, the positive sentence. It is a blue book. Okay. Negative, It is not a blue book. interrogative. Is it a blue book? Oke. Benar nggak, teman-teman? Yes. Ya. Ini juga absolutely correct. Thank you, Mbak Konita. Give applause to Mbak Konita. And the last is Mbak Salwa. Are you ready, Mbak Salwa? Baby. Okay. You can try it. Okay. Thank you, Mbak Salwa. Can you read it for us? Your sentences. The positive sentence. He wakes up at 5 o'clock every morning. Negative. He doesn't wake up at 5 o'clock every morning. Interrogative. Does he wake up at 5 o'clock every morning? Jadi Mbak Salwa menambahkan S di sini. Apakah ini benar? Yes. Kenapa ini benar? Karena subjeknya he. Iya, karena subjeknya he. Jadi dia mendapatkan tambahan S. S. Kalau subjeknya I,
Ada S-nya enggak? Tidak. Iya, tidak ada S-nya. Yang ada S-nya tadi untuk subjek apa aja? It. Iya. Sedangkan untuk subjek yang tidak mendapatkan tambahan S atau IS adalah subjek I, you, they, we. Iya, benar. Jadi yang ditulis Mbak Salwa ini keseluruhannya benar. Jadi 100 untuk Mbak Salwa. Give applause. Setelah kalian mencoba untuk make some sentences, apakah kalian tambah mengerti mengenai simple present tense ini? Yes. Ya. Jadi intinya simple present tense ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang terjadi pada masa saat ini. Okay, because the time is up, let's close our lesson today with saying hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thank you, my lovely student, for your attention. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.